dengan NIM 05334917. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas kedua dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini sudah terdapat link Google Drive dan saya juga sudah mendownloadnya. Di sini dengan nama data pendapatan DFV. Terus kemudian install paket berikut jika belum terinstall, lalu load paket menggunakan kunci library. Ini coba kita buka semuanya terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba install keempat package yang ada di sini. Oke, sudah ya. Keempat package-nya sudah terinstall. Kemudian coba kita load library yang ada di sini. Oke, sudah terinstall, sudah terupload juga library-nya. Kemudian coba kita tampilkan, kita import data terlebih dahulu ya. Import untuk penulisan import data yaitu data read.csv, terus alamat dari penyimpanan untuk datanya. Di sini saya menyimpannya di folder tugas 2. Kita copy saja. True. Putaran. Setelah itu kita tampilkan di atas. Nah, sudah terbaca untuk data yang kita peroleh tadi. Ini terdapat kolom pendapatan dan kebahagiaan sampai urutan ke 498. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kita coba untuk menggambar histogram. Oke ya, untuk soal A yaitu histogram kebahagiaan dengan judul histogram kebahagiaan, terus sumbu X-nya tingkat kebahagiaan antara 0 sampai 7, terus yield-nya yaitu frekuensi 0 sampai 60 dengan warna light green dan bordernya hitam. Histogram kebahagiaan berdasarkan distribusi kebahagiaan yang dihasilkan menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal dengan sedikit kemiringan ke kiri. Sebagian data terkonsentrasi pada nilai ke bagian menengah dengan frekuensi tertinggi berada di rentan tertentu, yaitu di 3,5 dan 5 ya. Terus meski
ini ya, terdapat sedikit kones secara visual. Histogram menunjukkan bentuk yang mirip bentuk metris di sekitar nilai pusat. Nah, soal yang A cukup, terus soal yang B gunakan syarat plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil distribusi tersebut. Oke, untuk soal yang B, untuk penulisannya seperti ini ya. Untuk kita ulang. Nah, tampilannya ini ya, plot scatter plotnya, pendapatan dan kebahagiaan. Di sini juga ada garis horizontalnya membagi dua. Terus pendapatannya dari rentang 2 sampai 7, kebahagiaan 0 sampai 6. Dari scatter plot yang ada di sini menunjukkan hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Titik-titik data yang ada di sini itu cenderung membuat pola linear yang mengarah ke atas, yaitu dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Dari sini terdapat tren yang sangat jelas, di mana semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pendapatan serta semakin tinggi pula untuk kebahagiaannya. Meski beberapa titik yang ada di sini ini ya sedikit tersebar di sekitar garis regresinya. Langsung ke yang ketiga, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil dari regresi tersebut. Oke, untuk soal yang C itu ini ya, apa dari yaitu untuk melakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Di sini saya akan menuliskan dan hasilnya di sini itu ini ya apa pendapatan 0,7132239 ini dilihat dari variabel pendapatan. Terus dari hasil regresi ini juga menunjukkan hal yang positif, di mana semakin tinggi nilai pendapatan semakin tinggi juga nilai kebahagiaannya. Terus dari L Kurit ini 0,07452, yaitu menandakan bahwa model mampu menjelaskan variasi di kebahagiaan berdasarkan pendapatan. Oke, itu saja. Terus soal yang keempat, yang C, gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas interpretasi hasil plot.
kelima programnya untuk soal C, yaitu menggunakan par. Coba kita rasa di bawah ya. Nah, sudah muncul. Di sini saya menggunakan par. Par ini untuk parameter grafik dan M row-nya itu menentukan jumlah kadar dalam satu plot. Dalam satu plot ini terdapat 2 kali 2 ya. 2. Berdasarkan gambar yang dihasilkan, ini itu ke arah horizontal ya, bukan mengerucut atau ke atas gitu ya. Yang menunjukkan ini ya, residual ini cenderung konsisten sehingga homoskedositasnya itu terpenuhi. Ini yang sama ya. Langsung nomor yang ke E, visualisasikan hasil regresi menggunakan hasil dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, plot data point pada grafik. Nah, yang berhasil ya. Nah, ini sudah selesai untuk regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan.
nama karakter ini proses harapan kata grafik, tambahkan karakteristik linear pada data destinasi plot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri bukti tambahkan untuk tumbuhkan sumber dan G. Nah, untuk persamaannya itu yang ini ya, yang Eci paste Y ton soek model 1,3 ini ya untuk persamaannya. Terus judulnya ini pendapatan terhadap kebahagiaan. Terus plot point per grafik, nah, ini plotnya judulnya regresi linear pengaruh terhadap pendapatan terhadap kebahagiaan. Terus tambahkan garis regresi linear pada data yang plot. Ini garisnya ini dengan penulisan AB line model, colornya hitam, LWD nya 2, L itu line width ya, tebal dari garisnya. Oke, coba kita zoom. Ya, dari plot yang sudah ditulis ini, data untuk regresi linear pengaruh terhadap kebahagiaan. Grafik akhirnya menampilkan scatter plot dengan garis regresi yang jelas. Ini ya, hitam. Lalu nilai R score-nya ditampilkan pada grafik untuk memberi visual kuantitatif. Secara visual memperkuat temuan analisis statistik bahwa terhadap hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Ini untuk yang R ini ya. Ini R. Sehingga dari gambar di sini, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Menurut saya tugasnya cukup sampai sini saja. Mohon maaf jika masih ada kesalahan kata maupun dalam penggunaannya. Sekian dan terima kasih.